Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas soal lagi dari buku Super Intensif UTBK SNBT tahun 2026 dari Ganesha Operation. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah subtes pengetahuan kuantitatif, dan ini adalah paket yang kedua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton paket satunya, silahkan tonton terlebih dahulu. Baik, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 1 diketahui persamaan 0,04 dibagi B dibagi dengan 13 dibagi 80 dibagi 3% per 0,1 sama dengan 16A dibagi 39. Maka nilai dari A pangkat 2 dikali B pangkat 2 adalah titik-titik. Dan untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu bentuk yang ada di soal menjadi dalam bentuk pecahan ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya punya 0,04, kita bagi dengan B, langsung jadi per B aja. Per B, kemudian dibagi dengan yang besar yaitu 13 dibagi dengan 80. Gitu ya. Kemudian dibagi dengan 3% per 0,1 sama dengan 16A dibagi dengan 39. Oke, kalau misalnya kita ingat kembali materi di SD mungkin ya, kalau saya punya A dibagi B, A per B dibagi dengan C per D itu sama saja dengan A per B dikali dengan D per C ya. Sama saja dikali dengan pecahan yang dibalik. Sehingga kalau saya punya 0,04 dibagi B, berarti kita tuliskan 0,04 dibagi B, itu akan sama saja dikali dengan 80 per 13 ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini dibagi lagi nih, dibagi dengan bentuk yang ada di atas. Maka kita coba ubah dulu bentuknya, yaitu kita tulis ya dibagi dengan 3%. 3% itu sama saja dengan 3 per 100 dibagi dengan 0,1. 0,1 itu sama aja 1 per 10 ya. Gitu. Akan sama dengan 16A dibagi 39. Oke, berarti tinggal kita hitung di sini 0,04 dikali dengan 80 itu sama aja dengan 3,2 ya. 3,2 dibagi dengan 13 kali B ya 13B. Kemudian kita bisa bagi dengan cara yang serupa ya. Ini sama aja dengan 3 per 100 dikali dengan 10 per 1 ya. Sehingga kita bisa punya ini sama dengan 16A dibagi dengan 39. Berarti yang di sebelah kanannya berarti ini kita bisa coret ya. Sebentar, ini kita bisa coret nih. 10 dibagi 100 itu 10 ya. Maka jadi 3 per 10. Ini jadi sama dengan 3,2 dibagi dengan 13B. Sama dengan 16A dibagi dengan 39. Ingat ya, ini adalah pembagian pecahan, otomatis sama saja perkalian yang dibalik. Jadi kita akan punya 3,2A dikali dengan 10 dibagi dengan 13B. Ini berarti 3 ya, sama dengan 16A dibagi 39. Oke, di sini 3,2 dikali 10 sama dengan 32. 13 kali 3, 39. B sama dengan 16A per 39. Ini 39-nya sama teman-teman, otomatis ini pasti hasilnya 1 ya kalau kita coret. Sehingga kita punya 32 per B sama dengan 16A. Otomatis A dikali B-nya sama dengan 32 dibagi dengan 16. Sehingga kita punya A dikali B-nya sama dengan 2 teman-teman. Sementara di soalnya meminta A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Loh kak, gimana nantinya? Tenang teman-teman ya. Di sini kita punya A pangkat 2 dan B pangkat 2, otomatis kalau kita pecah bentuknya bakalan begini nih. Boleh dong kalau saya bentuknya kayak gini. Karena kan kalau kita pangkatkan 2-nya ya akan jadi A pangkat 2. Kalau B-nya kita pangkatin 2 ya sama dengan B pangkat 2 kan. Nah, udah punya kita AB-nya yaitu 2, maka 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jawabannya adalah yang B ya. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2. Oke, kita lanjut nomor kedua. Di sini kita punya B1, B2, B3, Bn plus 1 adalah suatu barisan dengan Bn plus 1 sama dengan 5 dikurangi 2Bn dengan B8-nya sama dengan negatif 11.
tentukan pernyataan berikut yang benar ada berapa gitu ya. Yang pertama B7-nya sama dengan negatif 8. Untuk mencari B7 otomatis N-nya kita ganti dengan 7 ya. Tapi sebelum itu kita ubah dulu bentuknya. Yang awalnya kita punya Bn plus 1 sama dengan 5 dikurangi 2 kali Bn ya. Itu kita pindahkan ke kiri aja bentuknya, jadi Bn plus 1 ditambah 2 Bn yang akan sama dengan 5. Nah, dari sini kita coba untuk titik-titik yang lainnya. Misalkan N-nya sama dengan N sama dengan 7 dulu. Kalau N sama dengan 7 otomatis nanti B-nya berarti 7 tambah 1 ditambah 2B7 sama dengan 5 ya. Maka ini sama dengan B8 ditambah 2B7 sama dengan 5. B8-nya udah ada di soal yaitu negatif 11. Maka di sini negatif 11 ditambah 2B7 sama dengan 5. Sehingga 2B7-nya sama dengan 5 ditambah 11 sama dengan 16. Yaitu B7-nya sama dengan 16 bagi 2 ya. Maka B7-nya sama dengan 8 teman-teman. Sehingga pernyataan pertama itu salah. Gitu aman ya. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. B6 tambah B9 sama dengan 25,5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba untuk substitusikan nilai N-nya sama dengan 5 dan N sama dengan 8. Ya, maka kita coba langsung saja. Di sini berarti nanti kita punya Bn plus 1, N-nya 5, 5 tambah 1, 6 ya. Ditambah 2B, N-nya harusnya jangan 5, N-nya 6, biar dapat 7, karena kan kita 7-nya udah ada ya, maka ini 6. Kalau N-nya 6 berarti sini B7, ditambah 2B6 ya, sama dengan 5. B7-nya 8 ditambah 2B6, sehingga 2B6-nya sama dengan 5 dikurangi 8 ya. Maka B6-nya sama dengan negatif 3/2, atau sama dengan negatif 1,5 teman-teman. Gitu. Nah, kalau sudah kita dapatkan untuk B6-nya, kita cari untuk B9-nya. Kalau untuk B sama dengan 9, maka N-nya sama dengan 8 aja ya. Kita bisa coba substitusikan, berarti B9 ditambah 2 kali B8 sama dengan 5 ya. B9-nya kita nggak tahu, B8-nya yaitu negatif 11 sama dengan 5, maka B9-nya sama dengan 5 ditambah 22 ya. Maka ini sama dengan 27. Pertanyaannya adalah B6 ditambah B9. B6 ditambah B9 otomatis negatif 1,5 ditambah 27 ya. Ini sama aja dengan 25,5 teman-teman. Berarti pernyataan kedua itu betul. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu katanya B 2025 dikurangi B 2024. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita nggak perlu ngecek secara nilai. Kita mainnya di main pola aja. Kita cek dulu untuk B6. Kita udah tahu bahwa B6 itu nilainya sama dengan negatif 3,2. Ya enggak? Kemudian kalau B7 nilainya tadi sama dengan 8 ya. Kemudian B8 di soal itu negatif 11. B9 sama dengan berapa tadi? 27. Nah, dari sini teman-teman harus ngeh ya. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari sini? Yaitu indeks genap menghasilkan bilangan negatif. Kalau di sini 6, hasilnya negatif. Kalau sini 8, sini negatif. Kalau ganjil, hasilnya positif. Ganjil positif. Ya enggak? Sehingga kalau kita punya B 2025, B 2025 itu pasti lebih dari 0 atau positif. B 2024 itu pasti kurang dari 0. Ya enggak? Sehingga kalau kita kurangi B 2025 dikurangi B 2024, yang mana ini sama dengan negatif ya. Negatif 2024. Maka ini akan sama saja dengan B 2025 ditambah dengan B 2024. Artinya nilainya pasti lebih dari 0 teman-teman. Paham ya? Jadi pernyataan kedua itu pasti betul. Ketiga itu betul. Kemudian pernyataan yang keempat yaitu 2B 2024 ditambah B 2025 sama dengan 5. Betul ini ya. Karena kan kita udah tahu bahwa soalnya itu Bn plus 1 ditambah 2Bn sama dengan 5 ya. Maka kalau N-nya sama dengan 2024,
otomatis di sini B 2025 ditambah dengan 2B 2024 sama dengan 5 ya. Ini sesuai dengan pernyataan yang keempat. Ya, betul ya. Sehingga nilai yang betul akan ada 3, yaitu jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman, kita lanjut soal nomor 3 ya. Oke, di nomor yang ketiga, jika B, B plus 1, B plus 4 adalah 3 suku berurutan dari suatu barisan geometri, maka nilai dari sepertiga pangkat 3 sama dengan titik-titik. Misalkan soal ini kita bisa coba dulu ya teman-teman ya. Kita pastikan bahwa dia adalah barisan geometri. Kalau dia barisan geometri, artinya rasionya selalu sama. Rasio itu adalah pembagian bilangan yang di kanan, yaitu B plus 1 dibagi dengan bilangan yang sebelah kiri, yaitu B. Nilainya akan sama dengan B plus 4 dibagi dengan B plus 1. Gitu ya. Ini akan sama dengan R. Oke, kita kali silang teman-teman untuk yang di sebelah sini ya. Maka kita bisa punya, jadinya nanti, ini kita hapus saja R ya, karena sama juga. Jadi nanti B plus 1 dikali B plus 1 sama dengan B dikali B plus 4. Gitu. Sehingga di sini jadinya B plus 1 berarti B pangkat 2 tambah 2B tambah 1 ya. Sama dengan B pangkat 2 ditambah 4B. Oke, di sini sama-sama B pangkat 2, ini pasti coret. Sehingga kita punya 2B ditambah 1 sama dengan 4B, sehingga 1 sama dengan 2B ya. Sehingga B-nya sama dengan setengah. Pertanyaannya adalah 1 per B pangkat 3, 1 per B pangkat 3 itu akan sama dengan 1 per 1/2 dipangkatkan dengan 3. Berarti 1 dibagi 1/2 itu kan berarti 2 ya. Dipangkatkan 3 ya sama dengan 8 teman-teman. Jawabannya adalah yang E ya. Begitu. Kita lanjut nomor 4. Di sini kita punya akar 8 tambah 4 akar 3 sama dengan A tambah B akar 2. Di sini berarti akar dalam akar ya. Untuk menyelesaikan akar dalam akar, kita bisa gunakan rumus yang ini teman-teman. Kalau saya punya A plus B ditambah 2, kemudian di sini A kali B. Ini saya hapus dulu ya sebentar. Ini nilainya sama dengan akar A ditambah dengan akar B. Yang jelas, yang di sini adalah hasil penjumlahan, yang di sini harus hasil perkalian. Dan yang di luarnya harus adalah angka 2. Nah, di sini di dalamnya itu di luarnya itu belum angka 2, maka gimana caranya? Ya, kita ubah dulu bentuknya. Jadi 2 dikali 2 diakarkan dengan 3. Nah, si 2-nya biar masuk ke dalam akar, maka jadi 4, kan 4 kali 3. Jadi nanti 8 ditambah 2, ini jadi 4 kali 3. Gitu teman-teman. Nah, 4 di sini kan kalau kita keluarkan 4 kan sama dengan 2 ya. Sama aja kayak ini loh. Paham ya? Oke, di sini 4 kali 3 berarti 12 ya. Berarti 2 akar 12. Di sini berarti 8. Nah, kita udah dapat nih. Cari bilangannya kalau dijumlah hasilnya 8. Kalau dikali hasilnya adalah 12. Dapat berapa teman-teman? Dapat ya, yaitu akar 6 dan akar 2. Karena 6 ditambah 2, 8. 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Sehingga nilainya sama dengan yang ada di luar, yaitu akar 6 tambah akar 2. Nah, akar 6 dan akar 2-nya kita ubah dulu. Ya, akar 6 itu kita bisa pecah menjadi 2 dikali 3 ya, ditambah dengan akar 2. Nah, akar 2-nya kita pisah dengan akar 3. Gitu, ditambah dengan akar 2. Sama-sama ada akar 2, akar 2-nya kita keluarin. Sehingga kita akan punya bentuk seperti ini. Akar 2 dikali berapa? Jadi akar 2 kali akar 3. Jadi otomatis jadi akar 3 ya. Ditambah dengan 1. Nah, bentuknya udah sama sesuai dengan permintaan soal. Ya. Ini di luar. Nah, di sini berarti A, di sini B. Berarti A-nya akan sama dengan akar 3 dan B-nya sama dengan 1. Pertanyaannya adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Maka di sini akar 3 dipangkatkan 4 tambah 1 pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Akar 81 sama dengan 9 tambah 1 yaitu sama dengan 10. Jawabannya adalah yang B ya. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut nomor yang kelima. Di nomor yang kelima, kita punya nilai 5 log 7, 7 log 2, 50, dikurangi 7 log 2. Berarti kita tulis dulu ya, 5 log 7. Nah, di sini yang di dalam kurungnya itu kita bisa selesaikan teman-teman.
Kalau ada basis yang sama, kemudian numerusnya dikurangin seperti ini, otomatis numerusnya kita bisa langsung bagi 250 bagi dengan 2. Jadi 7 log 250 dibagi dengan 2 ya. Oke, dibagi per di sini berarti 2 log, sorry salah, ini berarti 6 ya. 6 log 3. Di sini angka 2 yang ada di sini kita bisa pindahkan menjadi pangkatnya 2, teman-teman. Pangkatnya 3, sorry. Dinaikkan ke sini. Jadinya kita bisa punya 6 log 3 pangkat 2 ditambah dengan 6 log 4. Oke, kalau sudah tinggal kita selesaikan dulu. Yang pertama yang di atas 5 log 7 dikali 7 log 125 ya. Dibagi dengan 6 log 3 pangkat 2 itu 9 ditambah dengan 6 log 4. Nah, di sini kita punya 125, 125-nya kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu 5 pangkat berapa? Yaitu pangkat 3 ya. Bentar, ini bisa. Pangkat 3 dibagi dengan, nah di sini 6 log 9 dan 4-nya kita bisa gabung. Kalau tadi pengurangan akan dibagi numerusnya, kalau penjumlahan akan dikali numerusnya. 9 kali 4 yaitu 36 ya. Sehingga kita bisa punya, di sini kan kita bisa majukan angka 3-nya. 3-nya kita bisa majukan. Kemudian jadinya 5 log 7 dikali 7 log 5 ya. Dibagi dengan, nah di sini 36-nya kita bisa ubah menjadi 6 pangkat ya, 6 pangkat 2. Nah, karena 6 pangkat 2 itu 6-nya angka 2-nya kita bisa majukan ke depan ya. Kita langsung saja di sini berarti kita hapus, jadi 2-nya di depan. Gitu. Nah, kalau udah dapat, ini kan nilainya sama dengan 1. Ini juga nilainya sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah 3/2. Jawabannya adalah yang A ya. Begitu ya. Oke, di nomor berikutnya, di nomor 6. Di nomor 6 itu kita diminta mencari nilai FG1. Yang pertama kita punya fx-nya sama dengan x tambah 6 dikali x min 6. Itu bisa kita sederhanakan ya, jadi x kuadrat min 36. Kemudian gx-nya sama dengan di soal, yaitu bentuknya sama dengan f3 akar dari x plus 4. Oke, kalau udah kayak gini kita cari fg1-nya. Untuk mencari fg1-nya kita cari g1-nya dulu. Untuk mencari g1-nya maka kita substitusikan nilai 1 ke dalam fungsi x plus 4 itu, berarti 1 ditambah 4 sama dengan f3 akar 5, teman-teman. Kalau f3 akar 5 otomatis kita bisa substitusikan ke dalam fungsi f-nya, yaitu f3 akar 5 ke dalam bentuk 3 akar 5 dipangkatkan 2 ya, dikurangi 36. 3 pangkat 2 9 kali 5 45 dikurangi 36 yaitu 9. Kemudian ya sudah tinggal kita hitung ya, karena G1 nya sama dengan 9, maka di sini F9 itu sama dengan 9 pangkat 2 dikurangi 36, ini berarti 81 dikurangi 36, nilainya sama dengan 45 ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Diketahui M dan N adalah akar-akar dari persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah 3AX ditambah A-5 sama dengan 0. Jika M sama dengan N, maka nilai A pangkat 2-nya berapa? Kalau M sama dengan N artinya akar-akarnya sama atau akar-akarnya kembar. Kalau akar-akarnya kembar, otomatis nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita cari nilai diskriminannya. Rumus diskriminan itu kan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali C. Dalam hal ini, A-nya sama dengan A, B-nya sama dengan 3A, C-nya sama dengan A-5. Sehingga kita bisa tulis di sini berarti 3A pangkat 2 dikurangi 4 kali A, C-nya sama dengan A-5 ya. Sehingga nilainya sama dengan 9A kuadrat dikurangi 4A kuadrat ditambah dengan 20 sehingga 20A, sehingga kita bisa punya jadinya 5A kuadrat ditambah 20. Ingat ya, kalau dia kembar maka D-nya sama dengan 0, maka 5A kuadrat ditambah 20
nilainya sama dengan 0. Sehingga ini harusnya ada A-nya ya. Ini ada A-nya, ini berarti 20A sama dengan 0. Kita keluarkan 5A-nya, berarti akan sisa A ditambah 4 ya, sama dengan 0. Sehingga 5A sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan 0. Otomatis tidak memenuhi ya, nggak ada. Atau A ditambah 4 sama dengan 0, maka A-nya sama dengan negatif 4. Pertanyaannya adalah A pangkat 2, sehingga A pangkat 2 itu sama dengan negatif 4 pangkat 2 ya teman-teman ya. Maka nilainya sama dengan 16. Jawabannya adalah yang D. Kurva fx sama dengan x dikali x plus m ditambah m pangkat 2 menyinggung garis y sama dengan 2 min m x min 3. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Kalau dia menyinggung, artinya dia berpotongan. Ya, menyinggung artinya berpotong. Menyinggung kan pasti memotong di satu titik. Artinya dia memotong. Artinya hasil solusi dari yang fx itu sama dengan solusi dari y. Sehingga kalau kita substitusikan, nilainya akan sama. Coba kita substitusikan untuk disoalkan di sini diminta F2 ya. Coba kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi yang pertama, yaitu Fx sama dengan X dikali X plus M ditambah M pangkat 2. Sehingga kalau dapat F2, maka 2 dikali 2 tambah M ditambah M pangkat 2. Berarti di sininya 4 ditambah 2M tambah M pangkat 2. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, kalau sudah, kita simpan dulu. Kemudian kita cari atau kita substitusikan X sama dengan 2 juga ke dalam fungsi Y, yaitu 2 dikurangin M dikali 2 dikurangi 3. Sehingga kita bisa punya Y-nya sama dengan 4 dikurangi 2M dikurangi 3, maka Y sama dengan 1 dikurangi 2M ya. Karena dia saling menyinggung, otomatis Fx-nya akan sama dengan Y, teman-teman. Sehingga 4 di sini berarti F2 sama dengan Y ya. F2 sama dengan Y, sehingga 4 ditambah 2M plus M pangkat 2 dari yang hasil atas ya. Ini sama dengan hasil yang bawah, yaitu 1 min 2M. 1 min 2M. Kita geser ke kiri semua, jadi M pangkat 2 ditambah 2M ditambah 2M ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nanti M pangkat 2 ditambah 4M tambah 3 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, maka M-nya berarti plus 3 dikali dengan M plus 1 ya, sama dengan 0, sehingga M-nya akan sama dengan negatif 3 atau M-nya akan sama dengan negatif 1. Oke, dari sini berarti tinggal kita substitusikan, harus kita cek ke pernyataan P, bahwa P-nya berarti sama dengan negatif 3 atau P-nya sama dengan negatif 1. Sementara Q-nya sama dengan 5, teman-teman. Dari sini kita bisa simpulkan, ada yang salah nggak teman-teman ya? Aman ya? Aman. Kita cek, soalnya saya bingung di sini. 1 min 2M, betul ya? Pindah dikurangi 2M tambah, oh ya betul, sip. Berarti dari sini kita dapat simpulkan bahwa bagaimanapun nilai P-nya, entah negatif 3 atau negatif 1, nilai P akan selalu lebih kecil dibandingkan nilai dari Q ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Diketahui fungsi fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat bx tambah c melalui titik A 1,100 dan memiliki asimtot datar y sama dengan 4. Nilai dari F4/5 nya berapa? Oke, kalau kita cek ada nilai asimtotnya, asimtot datar itu dalam fungsi eksponensial, asimtot datar ya, itu sama dengan Y sama dengan C, teman-teman. Ya, jadi kalau saya punya fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat bx ditambah c, otomatis fx-nya akan sama dengan 3 dikali 2 pangkat bx plus C-nya sama dengan 4 ya. Gitu. Sehingga kita bisa punya informasi tersebut. Dan kita bisa cek nilai dari
titik A-nya. Berarti kalau kita punya titik A 1,100, berarti A-nya sama dengan X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 100 ya. Maka sama dengan, kita bisa dapatkan 100 sama dengan 3 dikali 2 dipangkatkan dengan B pangkat dikali 1 ya, ditambah dengan 4. Berarti ini 100 dikurangi 4 ya. 100 dikurangi 4 sama dengan 3 dikali 2 pangkat B. Berarti 96. Ini 3 kali 2 pangkat B. Sehingga 2 pangkat B-nya sama dengan 96 dibagi 3. Which is nilai sama dengan 32 ya. Ini 2 pangkat B-nya. Sehingga 2 pangkat B sama dengan 32 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Maka B-nya sama dengan 5 teman-teman. Kalau B-nya sama dengan 5 berarti kita bisa langsung substitusikan ke fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat bx berarti 5x ya, ditambah dengan 4. Pertanyaannya adalah fx-nya, x-nya itu 4/5. Maka kita bisa dapatkan 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 4/5 ditambah dengan 4 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dibagi 5-nya kecoret ya, habis ya, di cancel, maka akan dapatkan 2 pangkat 4 saja sisanya, ditambah 4, maka 3 dikali 2 pangkat 6, 16, tambah 4, jadi 48 tambah 4 ya, sama dengan 52. Jawabannya adalah yang C. Ke soal terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu jika gradien persamaan garis yang melalui titik A, A,1 dan B, 2, B adalah negatif 4, maka nilai dari 12A dikurangi 3B dibagi 7 adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan rumus dari gradien aja teman-teman, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Dalam hal ini Y2-nya berarti kita ganti ya, Y2 X2 X1-nya berarti ini YB dikurangi YA, ini XB dikurangi XA ya, sama aja kok, secara konteks sama aja. Oke, berarti di YB, titik Y pada B itu berarti B kecil dikurangi YA. YA-nya 1 dibagi dengan X pada B itu 2. Kemudian X pada A-nya itu A kecil. Nah, nilai M-nya akan sama dengan negatif 4 katanya. Maka kita tulis di sini negatif 4, sehingga kita bisa kali silang. Negatif 4 dikali 2 min A. Berarti negatif 4 dikali 2 dikurangi A sama dengan B min 1 ya. Artinya kita bisa dapatkan negatif 8 dikalikan ya, ditambah dengan 4A sama dengan B min 1. Maka 4A sama dengan B min 1 tambah 8. Maka 4A sama dengan B tambah 7. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan pernyataan ini, kita substitusikan ke dalam soal. Soalnya yang mana? Soalnya ini. Loh kak, ini kan bentuknya 12A. 12 kan kelipatan dari 4, jadi bisa kita sederhanakan nanti. Gitu ya. Jadi kalau saya punya 12A dikurangi 3B dibagi dengan 7, itu akan sama dengan 12 itu kan sama saja 3 dikali dengan 4A. Betul nggak? Betul ya. Dikurangi dengan 3B dibagi dengan 7, sehingga 3 dikali 4A yaitu B plus 7. Wait, sorry. Pada di sini 3 dikali, ini 4A-nya jadi B plus 7 gitu. Ya. Kemudian dikurangi 3B dibagi dengan 7. Kita bisa sederhanakan, 3 kali B jadi 3B, 3 kali 7 21 dikurangi 3B dibagi dengan 7. Di sini 3B dikurangi 3B pasti 0 ya, sehingga kita coret. Kemudian berarti tinggal sisa 21. 21 dibagi 7, maka nilainya sama dengan 3. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton sampai akhir, dan semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian atau UTBK di SNBT tahun 2026 nanti. Dukung channel ini ya teman-teman untuk terus berkembang dengan like dan subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa berikan feedback positif dengan komentar positif dengan memberikan pertanyaan ataupun memberikan feedback positif tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya, dan dadah.